Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 1, Kehilangan Segalanya Dalam Semalam. Gabriel keluar dari ruang tata usaha sebuah swasta di kota tempatnya tinggal saat ini. Pria itu mengusap rambutnya sendiri dan sedikit meringis mengenang masa-masa 15 tahun. Yang lalu saat dirinya masih mengenakan seragam putih abu-abu. Rasanya baru kemarin itu semua terjadi. Namun siapa menyangka kalau kini usia Gabriel sudah menginjak kepala 32 tahun mungkin memang usia yang tak lagi muda bagi kebanyakan orang. Tapi jiwa Gabriel masih tetap terasa muda sekarang. Nyatanya, Gabriel masih berada di semalamannya, bukan mengurus pendaftaran tentu saja, tapi mengurus ijazahnya yang kebetulan hilang dan terselip entah kemana. Masih bagus sekolah selalu punya arsip cadangan kalau hal tak diinginkan seperti ini terjadi. Dan Gabriel benar-benar terselamatkan sekarang. Suara lonceng panjang memutarkan lamunan Gabriel. Meskipun sudah 15 tahun berlalu, bunyi bel di sekolah ini ternyata masih belum berubah. Gabriel mengulas senyum tipis saat beberapa siswa mulai terlihat menghambur keluar dari kelas masing-masing. Raut lelah setelah belajar membuat Gabriel kembali bernostalgia tentang dirinya dulu, yang juga pernah di posisi tersebut. Bagi Gabriel, masa-masa SMA adalah masa-masa paling menyenangkan. Karena Gabriel bisa main sepuasnya tanpa memikirkan beban hidup, ataupun anak yang merengek minta jajan. Maaf, Kuina. Papi tak ada maksud untuk menyindirmu. Gabriel tersenyum sendiri dan mendadak ingat pada Kuina Alicia Ferdinand, sang putri yang kini sudah genap berusia 12 tahun. Waktu benar-benar berlalu dengan cepat. Rasanya baru kemarin Gabriel menjadi papi muda untuk Kuina, karena dirinya yang memang baru genap berusia 20 tahun. Saat menyandang gelar sebagai seorang papi, ya, andai bukan karena sebuah kecelakaan, Gabriel juga mungkin baru akan menyandang status papi setelah usianya di atas 25 tahun. Tapi Gabriel tak mau menyalahkan siapapun, karena semua yang terjadi pada hidupnya adalah suratan takdir. Termasuk saat Hana pergi meninggalkan ia dan Kuina untuk selamanya, 9 tahun yang lalu. Semuanya adalah takdir. Sasi, tungguin aku. Aduh. Teriakan disertai tubrukan dari seorang gadis yang kini jatuh terkapar membuyarkan lamunan Gabriel. Tidak sampai terkapar, hanya terduduk di depan Gabriel saja. Si gadis berponi dengan rambut yang diikat ala ekor kuda tersebut. Namun saat Gabriel hendak membantunya berdiri, gadis itu sudah bangkit sendiri dengan cepat. Friska, kamu tidak apa-apa? Teman si gadis sudah menghampiri gadis bernama Friska tersebut. Iya, nggak apa-apa. Jangan tinggalin aku makanya, omel Friska pada teman-temannya. Iya, makanya jangan lelet. Yuk, ajak teman-teman Friska selanjutnya. Maaf, ya, Om, ucap Friska sekilas pada Gabriel. Sebelum kemudian gadis itu berlalu bersama teman-temannya menuju ke pintu utama sekolah. Gabriel tersenyum sendiri dan mengikuti langkah rombongan gadis SMA tadi, karena Gabriel juga hendak keluar menuju ke halaman parkir. Urusan Gabriel sudah selesai dan pria itu ingin secepatnya kembali ke kantor Steinberg Company. Halo, iya ini Friska. Maaf, ini dengan siapa? Ya,
Gabriel menghentikan langkahnya sejenak. Saat ia melihat gadis bernama Friska yang tadi menabraknya, sedang mengangkat telepon di depan pintu utama sekolah. Apa, Mama dan Papa di rumah sakit? Rumah sakit mana? Lamat-lamat, Gabriel mendengar Friska yang menyebut-nyebut tentang rumah sakit. Iya, Pak. Saya ke sana secepatnya. Gadis bernama Friska itu menyimpan ponselnya dengan tergesa, lalu berlari ke arah gerbang sekolah. Tak berselang lama, sebuah taksi berhenti dan Friska langsung naik ke dalamnya. Sebelum kemudian taksi melaju meninggalkan sekolah. Cek gadis kaya. Pulang sekolah saja naiknya taksi. Gabriel hanya bergumam seraya mengulum senyum. Sebelum kemudian bapak satu anak itu mengambil motornya dan ikut meninggalkan sekolah menuju ke kantor Steinberg Company. Friska Agustina? Tanya seorang polisi pada gadis yang sejak tadi duduk termenung sendirian di ruang tunggu rumah sakit. Gadis itu segera mengangkat wajahnya. Iya, saya Friska Agustina, Pak. Jawab Friska cepat. Ayo ikut ke dalam. Ajak polisi tadi. Papa dan mama saya baik-baik saja, kan, Pak? Tanya Friska harap-harap cemas. Kau lihat saja sendiri. Ujar polisi itu lagi seraya membuka pintu ruang uget dan mempersilahkan Friska untuk masuk ke dalam. Friska masuk dengan langkah gemetar. Saat gadis itu melihat dua tubuh yang terbaring di atas bed perawatan yang terletak bersebelahan. Mama, suara Friska tercekat di tenggorokan. Saat melihat kondisi sang mama yang begitu memprihatinkan, Friska beralih pada sang papa yang kondisinya tak jauh berbeda dengan kondisi sang mama. Papa dan mama saya akan sembuh, kan, Dok? Tanya Friska pada dokter yang berada di ruangan tersebut. Tadi saat di sekolah, yang menelepon Friska adalah pihak kepolisian, yang mengatakan kalau papa dan mama Friska baru saja mengalami kecelakaan. Kami akan berusaha sebaik mungkin, Dik, ucap dokter menenangkan Friska. Friska kembali menghampiri papa dan mamanya dan wajah gadis 18 tahun itu terlihat sendu. Mama, Papa, cepatlah sembuh dan bangun. Friska. Panggil seorang polisi wanita yang sudah masuk ke dalam ruang uget. Iya, Bu Polisi, ada apa lagi? Tanya Friska seraya mengusap air mata di kedua pipinya. Bisa ikut kami sebentar? Ada hal penting yang mau kami sampaikan. Hal penting apa? Tanya Friska bingung seraya mengikuti langkah polisi wanita tadi dan keluar dari uget. Di luar ruangan, sudah banyak orang dari pihak kepolisian dan entah dari mana. Yang jelas mereka semua berpakaian rapi serta membawa beberapa map di tangannya. Ini siapa? Tanya seorang laki-laki yang seusia dengan papa yang mengenakan jas dan kemeja rapi. Ini Putri Tunggal Prastawa dan Lisa. Pak, ini sebenarnya ada apa? Tanya Friska semakin bingung. Siapa nama kamu, adik? Tanya bapak berjas tadi. Friska. Jawab Friska yang merasakan sesuatu yang janggal. Usia 18 tahun, Pak. Ini bapak dari mana dan ada urusan apa dengan papa dan mama saya? Cecar Friska menatap bergantian pada orang-orang asing yang mengelilinginya. Jadi begini, Friska. Kami harap kamu bisa tabah dan sabar setelah mendengar berita ini. Papa dan mama kamu sudah terbukti melakukan penggelapan dana dari pemerintah. Tidak mungkin. Friska menggeleng-gelengkan kepalanya dan merasa tak percaya.
rumah, mobil, serta semua aset milik kedua orang tuamu terpaksa harus kami sita, Friska. Karena itu semua hasil pencucian uang yang digelapkan oleh kedua orang tuamu. Tapi Mama dan Papa masih sekarat. Friska sudah berurai air mata sekarang. Penahanan akan kami tangguhkan menunggu Pak Prastawa dan Ibu Lisa pulih. Tapi kasus ini tetap akan bergulir dan semua aset akan kami sita sebelum kami kembalikan pada negara. Jadi mulai besok, kami harap kamu sudah mengemasi semua barang-barang kamu. Dan meninggalkan rumah kedua orang tua kamu, Friska. Lalu saya harus tinggal di mana, Pak? Friska datang ke sekolah dengan raut wajah lesu. Jika kemarin Friska masih bisa naik taksi. Pagi ini Friska terpaksa naik angkot demi menghemat pengeluaran. Tadi malam Friska sudah menghitung dan mengumpulkan uang yang masih ia miliki. Karena Friska butuh rumah kontrakan baru atau minimal kos-kosan untuk berteduh dari panas dan hujan. Baju dan buku Friska terpaksa Friska titipkan di rumah sakit. Di dalam kamar perawatan sampai Friska dapat kos-kosan baru. Sepertinya Friska juga harus mulai memikirkan cara mencari uang tambahan agar ia tak putus sekolah. Tapi pekerjaan macam apa yang bisa dilakukan oleh seorang Friska yang hidupnya selalu dimanja sejak lahir? Friska tak pernah mencuci piring atau turun ke dapur seumur hidupnya. Karena sejak ia kecil sudah punya pengasuh dan maid yang selalu memenuhi semua kebutuhan Friska. Mama Lisa dan Papa Pras juga sangat memanjakan Friska dan membelikan apa saja yang Friska inginkan. Sebelum kemudian Friska sadar, kalau semua uang yang dipakai oleh Papa dan Mamanya untuk memanjakan Friska, itu adalah uang hasil korupsi. Astaga! Friska adalah anak seorang koruptor. Apa kabar nanti kalau teman-teman di sekolah tahu? Fris, kok melamun? Teguran dari Sasi. Sahabat baik Friska di sekolah membuyarkan lamunan gadis 18 tahun tersebut. Enggak kok. Siapa yang melamun? Jawab Friska sedikit tergagap. Ya kamu itu, barusan melamun, makanya aku tegur biar enggak kesambet Kunti penunggu sekolah. Kiki Sasi yang langsung berhadiah cubitan di perut dari Friska. Sembarangan. Gerutu Friska yang kini merengut, sementara Sasi masih asyik terkikik seolah tanpa dosa. Ngomong-ngomong, pekerjaan yang gampang dilakuin tapi gajinya gede apa ya, sih? Tanya Friska meminta saran dari Sasi. Teman Friska ini selalu punya banyak akal. Jadi mungkin Sasi juga punya ide atau masukan untuk Friska mencari pekerjaan. Friska benar-benar buta masalah pekerjaan. Nyepet aja gimana, Fris, cuma jagain lilin nanti dapat duit banyak. Jawab Sasi asal disusul dengan gelak tawa dari sahabat Friska yang sedikit somplak tersebut. Nyepet apaan? Tanya Friska polos dan bingung. Nyepet, jadi pik nyepet. Jelas Sasi yang malah membuat Friska semakin bingung. Pik nyepet, warnanya pink? Sasi tertawa terbahak-bahak melihat kepolosan Friska. Iya, warnanya pink atau rainbow biar cute. Jawab Sasi di sela-sela gelak tawanya. Sasi aku serius, pik nyepet apaan sih? Tanya Friska seraya menghentak-hentakan kakinya karena kesal. Emang kamu cari kerjaan kenapa? Sih, uang jajan dari papa mama kamu kurang? Sasi balik bertanya dan merasa kepo. Mau buat bayar kos, jawab Friska seraya merengut. Seriously, kamu diusir dari rumah, Fris?
Sasi sudah merengkuh kedua pundak Friska dan melempar tatapan horor penuh selidik pada Friska. Iya, rumah papa mama disita. Terus sekarang papa mama lagi dirawat di rumah sakit karena habis kecelakaan. Friska mulai menangis dan menutup wajahnya dengan kedua telapak tangan. Aku bingung harus tinggal di mana sekarang, sih. Aku udah jatuh miskin dan gak punya apa-apa lagi. Duit aku tinggal 500.000 dan aku butuh tempat tinggal. Tangis Friska semakin menjadi dan Sasi yang tadi sibuk menertawakan Friska kini sudah ganti memeluk sahabatnya tersebut. Kamu tinggal sementara di rumah aku aja bagaimana? Mama dan papa aku pasti ngizinin, kok. Tawar Sasi pada Friska. Aku mau kerja, sih, biar bisa lanjut sekolah. Curhat Friska pada Sasi. Tapi kerja apa? Fris, kamu kan gak ada skill apa-apa. Baru naik ke kelas 12 juga. Tapi kalau aku berhenti sekolah sekarang nanggung, sih, tinggal setahun lagi. Friska kembali menangis tergugu. Iya juga, sih, papa mama mungkin gak keberatan nampung kamu di rumah. Tapi buat biaya sekolah berat juga. Papa dan mama masih biayain aku dan abang Jimmy juga. Terus aku harus gimana? Tanya Friska pada Sasi lagi. Gimana? Ya, Sasi meletakkan telunjuknya di dagu dan tampak berpikir. Kalau bisa, aku mau nyari kerjaan itu yang enak tapi gajinya gede. Ujar Friska lagi mengungkapkan ekspektasinya. Kerja apaan itu? Kayak Kak Rasti itu? Ya, Kak Rasti. Friska mengerutkan kedua alisnya. Kakak tingkat kita yang baru lulus tahun ini. Aku dengar dia punya pekerjaan part-time sepulang sekolah yang bayarannya itu lumayan. Kerjaannya cuma jalan-jalan. Cerita Sasi yang langsung membuat Friska penasaran. Serius, jalan-jalan doang dapat gaji lumayan, aku mau juga kalau kayak gitu. Ucap Friska antusias. Nanti kita ketemuan sama Kak Rasti kalau begitu. Kita tanya barangkali ada lowongan buat kamu. Ujar Sasi yang langsung membuat Friska mengangguk setuju. Udah, ya, jangan sedih lagi. Sasi merangkul Friska. Dan dua gadis remaja tersebut segera menuju ke kelas. Bersamaan dengan bel masuk yang sudah berbunyi. Jadi sugar baby buat om-om. Mau, ujar Kak Rasti saat Friska dan Sasi bertanya perihal pekerjaan enak bergaji besar. Friska dan Sasi sontak melongo dengan jawaban Kak Rasti tersebut. Sugar baby? Bayi gula maksudnya, Kak? Tanya Friska polos yang langsung membuat Kak Rasti tertawa kecil. Masih polos ternyata kamu? Kak Rasti mengetuk kening Friska yang tentu saja langsung membuat gadis itu merengut. Sugar baby itu maksudnya, kita harus selalu ada waktu buat ngasih perhatian ke sugar daddy kita. Entah itu tanya udah makan belum, udah mandi belum. Terus kalau Dedi sedang butuh ditemani ke karaoke misalnya. Ya, kita harus selalu siap menemani. Dedi di sini maksudnya Dedinya siapa? Tanya Friska lagi tetap dengan raut polosnya. Ya Dedinya kitalah, yang ngasih duit jajan ke kita. Kak Rasti memamerkan gepokan uang berwarna merah di tangannya. Yang langsung membuat Friska menelan ludah dan matanya berubah hijau dalam beberapa detik. Astaga, Eling, Friska. Eling, kenapa disebut Dedi? Memangnya dia udah tua dan udah Dedi-Dedi? Tanya Friska lagi semakin penasaran. Ada yang tua, ada juga yang kadang masih sedikit muda. Tapi mau tua atau muda nggak penting sih buat aku. Yang penting duitnya banyak.
Ujar Kak Rasti yang semakin membuat Friska merasa tertarik dengan pekerjaan sebagai sugar baby ini. Tapi satu hal yang harus diingat, jangan sampai ketahuan sama istri sahnya. Atau kamu bakal kena labrak nanti. Kak Rasti menuding ke arah Friska seolah sedang memperingatkan. Istri sah, jadi maksudnya pekerjaan ini menjadi simpanan pria beristri, gitu, Kak? Tanya Sasi memperjelas yang langsung membuat Kak Rasti membungkam mulut Sasi. Pelanin suara kamu, bego. Iya, sugar baby itu nama keren dari wanita simpanan. Ungkap Kak Rasti akhirnya bicara jujur. Wah gila, kamu jadi pelakor nanti, Fris. Kiki Sasi yang lagi mulutnya dibungkam oleh Kak Rasti. Pekerjaan lain yang lebih terhormat nggak ada, Kak? Tanya Friska penuh harap. Nggak ada, ini juga pekerjaan terhormat, kok. Kalau mau dapat uang banyak dan kerja enak, ya jalanin saja. Tapi kalau mau pekerjaan lain yang lebih terhormat, jual diri saja ke anak presiden sana. Jawab Kak Rasti ketus. Lagian, zaman sekarang mau kerjaan enak, gaji gede, dan terhormat. Ngimpi aja kamu. Pungkas Kak Rasti seraya menggebrak meja. Wanita itu pun langsung pergi begitu saja. Meninggalkan Sasi dan Friska yang dilanda kebimbangan. Jadi gimana, Fris? Mau lanjut jadi sugar baby, atau salt baby, micin baby? Bersambung.